baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tolong dirapihkan terlebih dahulu. Jika ada sampah-sampah yang berserakan di lingkungan kalian, tolong dirapihkan. Coba. Kita mulai dengan pembacaan doa. Bapak minta untuk ketua kelasnya memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Abdan tarangan sakit. Afidah Afifatul Muhibbah Ahmad Rifi Aisyah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu-minggu yang lalu. Ya, di mana kita sudah mempelajari tentang bab seni teater. Ya. Dari seni teater, kemarin sudah kita membahas tentang pengertiannya dan apa? Ciri-ciri dan apa? Bukan. Coba lihat jenis-jenisnya. Ada yang mau memberikan kita review pembelajaran kita pada minggu lalu ya? Pengertian dari seni teater, masih ingat gak siapa yang tadi malam sudah membaca buku catatannya atau kalian sudah mencari informasi di internet? Pengertian dari seni teater masih ingat gak? Coba, silakan. Drama sebagai satu seni atau profesi, drama dan sandiwara. Teater terbagi menjadi dua. Teater dan teater modern. Apa perbedaannya dengan tradisional dan modern? Ya, tradisional biasanya kita menceritakan cerita masyarakat yang sudah melampaui, terus kita angkat kembali dalam suatu drama atau teater. Sedangkan modern, nah biasanya teman-teman sering ya melihat film-film atau film-film pendek di YouTube dan sebagainya. Itu adalah bagian dari drama atau teater modern. Teater ludruk, Mojokerto. Nah, ada satu lagi teater yang sering kita dengar atau kita tonton, khususnya dari daerah Jakarta, yaitu daerah Betawi. Apa itu? Lenong. Iya, kalau Pitung adalah cerita yang diangkat. Tapi teater yang kita kenal adalah teater lenong. Siapa yang tahu pemeran-pemeran dalam lenong? Ayo, tahu nggak? Kalian adalah generasi-generasi muda yang harus mengetahui teater-teater di Indonesia. Salah satunya adalah teater lenong. Siapa pemerannya? Siapa? Kalau yang tidak mendengar, siapa namanya? Dalam pementasan dia selalu, apa sih? Nah, Bapak Bolot. Bapak Bolot adalah salah satu aktor teater Indonesia, khususnya dari Jakarta atau Betawi. Bapak Bolot. Nah, Bapak Bolot ini adalah salah satu aktor Betawi yang diangkat dari daerah Jawa Barat, yaitu daerah Cikarang. Ada beberapa lagi aktor-aktor yang terkenal, seperti Bapak Bolot. Siapa lagi? Teman pemeran aktingnya Bapak Bolot. Kan kalau di akting itu kan ada pemeran antagonis sama protagonis. Siapa lawannya? Ayo, siapa? Ya, kalian berarti selalu melihat drama-drama Korea atau drama pendek nih ya. Jarang melihat drama-drama yang sudah klasikal. Nah, Bapak kasih tahu ya. Di sana ada Bapak Bolot. Kedua, ada Bang Mali. Ketiga, yang perempuan, ibu-ibu. Suaranya sangat khas. Nyablaknya kalau bahasa kita.
Emponori. Nah, itu adalah salah satu aktor-aktor atau pemain dalam teater Betawi. Ya, kalian harus tahu nih. Bapak pasti meyakini teman-teman semua dari daerah Jakarta semuanya. Paham? Tahu ya? Jadi kalian harus mengetahui teater dan aktor atau pemain siapa saja yang khususnya dari daerah Jakarta. Gitu ya. Apa perbedaannya? Apa? Teater itu memiliki teks atau naskah, Ya. kamera, sisanya teater saya. Kau tahu? Oh. Ya, kalau teater itu memiliki Teks atau naskah. teks atau naskah. Kalau drama sama, memiliki teks atau naskah tersebut. Akan tetapi kalau teater biasanya kita secara otodidak. Naskah itu hanya sebatas alat bantu saja. Tapi kalau drama, alur ceritanya itu harus spesifik dengan yang sudah dibuat dalam drama tersebut. Bisa membedakan ya. Narasi atau alur cerita yang akan dipentaskan itu adalah drama. Akan tetapi kalau teater, pemeran yang mengambil dari alur cerita narasi tersebut. Paham ya? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fungsi dan unsur-unsur seni teater. Oke? Seni teater tidak akan berjalan kalau tidak memiliki unsur-unsur yang sudah ditentukan. Nah, ada yang tahu nggak? Salah satu unsur-unsur yang harus kalian ketahui apa aja? Yang pertama, adanya pemain atau pemeran. Atau juga bisa disebut kita aktristis. Jadi aktristis itu adalah proses seseorang menjadi artis. Ya, belum bisa dikatakan artis karena dia masih proses dalam pembuayan menjadi seorang artis. Nah, pemeran ini sangat berdominan atau sangat berkaitan dengan alur cerita. Kalau tidak ada pemain, akan berjalan nggak sebuah teater atau drama? Nah, nggak akan berjalan. Pemain atau pemeran biasanya memiliki jiwa-jiwa vokal, asal unsur vokal yang bagus. Kedua, gerakan. Dan yang ketiga, ada tahu nggak? Ekspresi wajah. Bapak tanya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan sebuah alur cerita sebagai aktor yang sedih, tapi Bapak tunjuk sebagai seorang pemarah, apakah dapat aktingnya? Hah? Enggak. Bisa dengan metode pelatihan atau pembiasaan. Ya, jadi teman-teman yang tidak memiliki jiwa antagonis atau protagonis dan sebaliknya, kita bisa asah melalui proses pelatihan dan pembiasaan. Kedua, selain pemain atau pemeran, adanya atau alur cerita. Nah, naskah atau alur cerita ini sangat berperan dalam kegiatan pementasan. Kalau kita tidak memiliki naskah, akan tidak terarah alur ceritanya. Jadi makanya kita sebelum mementaskan suatu karya, kita harus membuat naskah terlebih dahulu. Boleh, nanti kita ambil dari cerita-cerita terdahulu atau cerita-cerita yang modern. Yang ketiga, apa? Adanya sutradara. Nah, sutradara ini apa sih fungsinya? Sutradara adalah seseorang yang melakukan pembagian pemainan dalam pemeranan pentas, drama atau teater. Jadi nanti sutradara itu melihat dan membagikan, oh si Rivi bagusnya menjadi seorang aktor yang pemarah. Oh si Yusuf lebih cocok atau lebih condong memerankan sebagai pemeran yang sedih dan sebagainya. Ini adalah tugas sutradara yang mengecek dari alur cerita narasi atau alur cerita tersebut. Yang keempat, adanya panggung atau tata artistik. Ya, biasanya meliputi dari dekorasi, kostum, pencahayaan, suara dan sebagainya. Itu kita harus terkaitan dengan panggung dan tata artistik. Yang terakhir, adanya penonton. Terlaksana nggak? Kalau misalkan kalian sudah berperan, kalian sudah siap naskahnya, tapi penontonnya tidak ada, berjalan tidak? Tidak, kurang sempurna. Gitu ya. Jadi penonton itu adalah salah satu media wajib juga ketika kita mau mementaskan suatu teater atau drama. Jangan sampai kita sudah menyiapkan naskah, terus kita sudah berbagi-bagi tugas-tugasnya, tiba-tiba nggak dinonton. Ya, karena nanti kita akan membahas fungsi dari seni teater tersebut. Nanti ada, salah satunya adalah bagian dari menghibur. Nanti kita bahas.
terkait dengan unsur-unsur berkaitan dengan vokal, gerak, dan ekspresi wajah, kita mau belajar, mau mengenal bagaimana sih menjadi seorang aktor, bagaimana sih menjadi calon seorang artis, karena kita harus mempelajarinya. Paham ya? Paham. Siap tidak? Siap? Oke. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja berupa foto. Dari lembar-lembar foto tersebut, bermacam-macam ekspresi yang harus kalian tuangkan dalam presentasi kelompok kalian. Kenapa? Ya, karena kita dalam proses pembelajaran. Ya, kalian juga harus mengenal bagaimana sih caranya mengekspresikan ketika kalian bersedih, bagaimana sih caranya kalian bisa mengekspresikan dalam kegirangan atau keseriusan. Paham ya? Nah, di sini kurang lebih ada 6 sampai 7 foto, di mana nanti satu kelas Bapak beri menjadi 2 kelompok, karena tadi terdeteksi 3 siswa yang tidak masuk ya. Berarti totalnya ada berapa? 11. 5 tambah berapa ini? 6. Berapa? Ya, ada 6, ada yang 5. Usuk dimulai hitungan 1, dilanjutkan Mira, lanjut lagi 1. Ya, karena kita mengambil 2 kelompok saja. Oke, paham? Usuk. 1, 2. Ulang. Sekarang sudah terbagi menjadi 2 kelompok. Bapak minta kelompok 1 misah di bagian sebelah kiri Bapak, sedangkan kelompok 2 misah di bagian sebelah kanan Bapak. Paham? Oke, sekarang let's go. Lihat, ini adalah ekspresi ketika seseorang apa? Kaget. Oke. Bapak contohkan seperti ini. Kita ambil contoh dalam pembelajaran di sekolah. Oke. Oh my god. Hari ini ternyata ada ulangan matematika. Gitu ya. Nah, itu adalah satu narasi. Nah, tugas kelompok yang lain, anggota yang lain adalah meneruskan dari ekspresi wajah ini. Kalau misalkan kalian dapat ekspresi yang seperti ini, apa ekspresinya? Hah? Aku tidak takut dengan mata pelajaran matematika. Aku sudah terbiasa. Paham? Oke, paham ya? 5 menit untuk pertama, yaitu Bapak berikan di kelompok 2. Ya, nanti kelompok yang satunya menilai dari penampilan kelompok 2. Dimengerti, paham? Oke. Tidak usah ditulis, tapi kalian hanya cukup mendiskusikan apa narasi yang nanti akan disampaikan. Nah, itu adalah kelebihan dari ekspresi teater. Ya, jadi kita belajar secara otodidak, tidak menggunakan teks. Teks itu hanya sebatas sebagai pedoman saja. Oke. Di sini Bapak kasih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 menit dari sekarang. Silakan kelompok kalian menentukan alur ceritanya seperti apa, dan alur cerita ini estafet. Ya, kalau misalkan kalian mengangkat cerita tentang persahabatan, berarti ceritanya tentang persahabatan. Ya, oke, 5 menit. Bapak minta sama teman-teman yang lainnya untuk kelompok 1 untuk menyiapkan, karena tugas dan gambarnya sama. Nah, kalian persiapkan narasinya apa. Oke, jadi sekarang dimulai 5 menit. Berurutan. Jadi narasinya itu kita nanti estafet. Kalau misalkan kalian mengambil temanya tentang kesulitan dalam pembelajaran, berarti estafetnya tentang tema kesulitan belajar. Hah, serius? Hari ini ada pelajaran akidah akhlak. Kalian tuh pada belajar belum? Sumpah, hari ini jadi ulangan. Aduh, gue belum belajar lagi. Tenang aja, gak usah takut. BTW nanti gue bagi jawabannya ya. Mikir kids, masa akidah halak aja kalian pada nggak bisa? Oke, terima kasih. Lihat oleh OSIS mulai marah melihat mereka berdua yang seenaknya membuang sampah. Lalu OSIS berkata, "Hei kalian, kembali ke sini. Kenapa kalian membuang sampah sembarangan?" Lalu mereka berdua pun menjawab. Rivi dan Ucup menjawab dengan bersamaan. Itu sekolah bisa penuh plastik. Terus kata Jaki, hehe, kan cuma 1 bungkus doang. Terus Memperdalam dan mengembangkan ilmu-ilmu dari apa sih belajar teater itu Pak, kayak ekspresi, gestur, dan juga cara penyampaian dan alur cerita. Oke,
Paham semuanya ya? Hari ini kita cukup belajar dari tema tersebut, unsur dan fungsi. Ya, semoga apa yang kita sudah pelajari pada hari ini akan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya tadi membuat narasi berkaitan dengan tata tertib dan kebersihan. Ya, jadi adanya kita mempelajari tentang tema teater, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghargai perasaan orang lain, dan kita juga mengetahui bentuk-bentuk dari ekspresi-ekspresi yang ada di lingkungan kehidupan kita. Mungkin cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Nanti kita akan mempelajari lanjutan materi pada siang hari ini dengan tema yang berbeda. Bapak akhiri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.